Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di serial ini kita akan bahas satu topik yang banyak diminta oleh rekan-rekan mahasiswa untuk kita ulas, terutama untuk teman-teman tingkat akhir yang sedang menyusun proposal penelitian. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 5 tips yang bisa teman-teman gunakan dalam rangka persiapan ujian proposal skripsi. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, teman-teman bisa lebih siap, lebih pede untuk menghadapi penguji sidangnya ya. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman harus menguasai proposal penelitian ya. Karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari ujian proposal. Sebab bagaimana mungkin kita membawakan atau mempertanggungjawabkan materi yang kita bawakan jika teman-teman belum menguasai materi tersebut. Nah, pertanyaannya, gimana caranya menguasai proposal penelitian kita dengan mudah? Ya, ada beberapa bagian yang menjadi inti atau acuan, ya, atau saya istilahkan sebagai touch point, yang ketika teman-teman kuasai bagian ini, maka secara garis besarnya teman-teman sudah dianggap menguasai proposal penelitian yang teman-teman ajukan. Ya, yang pertama, tentu teman-teman harus menguasai variabel penelitiannya. Ya. Contoh, ketika judulnya adalah hubungan monitoring evaluasi terhadap keberhasilan turnover perawat di rumah sakit ABC ya. Nah, maka variabelnya ada dua di sini. Yang pertama, monitoring evaluasi ya. Dan variabel yang kedua adalah keberhasilan turnover perawat. Nah, kuasai variabel ini. Apa keterkaitannya? Mengapa variabel ini menjadi menarik untuk diangkat? Dan minimal teman-teman tahu konsep dasar dari variabel penelitian teman-teman. Selain variabel, ya, teman-teman juga harus tahu apa yang menjadi tujuan penelitian teman-teman, termasuk kerangka teori, kerangka konsep, dan juga metode apa yang teman-teman gunakan nantinya dalam penelitian, ya. Siapa atau apa yang menjadi subjek penelitiannya, dan bagaimana proses penelitian nantinya yang akan dijalankan, terutama pada proses pengumpulan data ya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kepoin siapa dosen penguji teman-teman ya. Ini sangat penting karena setiap dosen memiliki karakteristik yang berbeda ya, terutama dalam hal pola pertanyaan yang sering beliau tanyakan. Nah, dengan begitu teman-teman bisa mempersiapkan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa muncul pada saat teman-teman ujian proposal. Mungkin kalau masalah kepo kayaknya nggak perlu kita bahas ya caranya ya. Tips yang ketiga, persiapkan materi PowerPoint yang menarik, yang powerful dan juga ringkas ya. Teman-teman nggak boleh PowerPoint-nya seperti koran. Saran saya, dalam satu slide PowerPoint itu minimal hanya terdiri dari maksimal hanya terdiri dari 5 baris atau tidak lebih dari 20 kata. Nah, jadi cukup cantumkan poin penting dari slide tersebut. Selebihnya teman-teman catat. Deskripsinya teman-teman catat ya. Dan teman-teman sebisa mungkin dari poin itu bisa menjelaskan atau menjabarkan detail atau deskripsinya. Atau paling tidak ya, jika memang memungkinkan, teman-teman hanya menampilkan gambar atau scheme atau chart ataupun grafik yang dari gambar tersebut teman-teman deskripsikan maksud dan tujuannya ya. Ini penting karena ini menjadi tolak ukur penguji bahwa teman-teman betul-betul menguasai materi proposal tersebut ya. Oleh karenanya teman-teman harus mengikuti tips yang keempat ya untuk menguasai tips yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu memperbanyak latihan. Tapi sebelum kita bahas tips yang keempat, di poin PowerPoint ini teman-teman harus ingat bahwa presentasi proposal, terutama bagian slide, ini menjadi salah satu poin yang nilainya cukup signifikan. Maka ini bisa menjadi prioritas teman-teman ya. Tampilkan desain grafis yang menarik, visualistik,
dan juga hypercontent. Sehingga penguji bisa memberikan nilai maksimal di bagian ini. Teman-teman bisa mencari tema-tema PowerPoint secara online, ya. Bisa membuka website, kemudian mengetikkan alamat link slidego.com. Nah, di sini ada banyak tema-tema yang teman-teman bisa pilih ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk dijadikan template penyajian proposal teman-teman. Di PowerPoint ini juga, terutama pada sidang proposal, yang perlu teman-teman cantumkan ini terkait konten ya. Yang pertama adalah judul beserta nama lengkap teman-teman, juga NIM-nya. Ini di slide pertama. Kemudian di slide kedua, latar belakang atau urgensi penelitian teman-teman. Apa sih yang menjadi alasan teman-teman mengangkat judul tersebut? Ya, ini bisa disajikan dalam bentuk data. Ini teman-teman bisa tampilkan data statistik maupun gambar ya, atau tren peningkatan masalah yang teman-teman sedang teliti. Kemudian teman-teman juga bisa mencantumkan data penelitian sebelumnya, termasuk studi pendahuluan yang teman-teman lakukan. Poin-poin ini dibuat semenarik mungkin dan teman-teman harus memperhatikan kaedah penulisan ilmiah, termasuk proofing, lalu sitasi, dan juga teman-teman harus memperhatikan punktuasinya, seperti penggunaan tanda baca, penempatan numbering, margin, dan lain-lain. Lanjut, masih terkait konten, teman-teman juga perlu mencantumkan tujuan dari penelitian yang akan teman-teman lakukan ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Karena tujuan inilah yang nantinya menjadi acuan dari kerangka teori, kemudian kerangka konsep, dan juga definisi operasional penelitian kita. Nah, khusus untuk teman-teman yang menggunakan penelitian kuantitatif, maka jelaskan tentang samplingnya ya. Tampilkan juga instrumen yang teman-teman gunakan dalam hal pengumpulan data. Dan terakhir, di PowerPoint itu teman-teman jelaskan prosedur ya, atau proses penelitian yang nantinya akan teman-teman lakukan. Tips selanjutnya, setelah PowerPoint siap, catatan teman-teman sudah siap, kemudian memperbanyak latihan ya. Coba teman-teman tuliskan list-list pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kemungkinan akan muncul pada saat ujian. Tanyakan kepada teman-teman yang telah ujian sebelumnya ya, atau pada senior-senior yang sudah pernah ujian proposal, atau bisa juga tanyakan kepada dosen pembimbing kalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan cara menjawabnya, insya Allah akan kita bahas di next video ya. Nah, tips yang kelima yang tidak kalah penting dari tips secara teknis sebelumnya adalah teman-teman harus siap secara mental dan juga siap secara fisik ya. Istirahat yang cukup menjelang ujian agar pikirannya tetap fresh. Kemudian teman-teman juga harus membatasi makan atau konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, karena ini akan membuat teman-teman bisa kurang fokus dan juga mudah mengantuk ya. Lalu hindari juga mengkonsumsi atau minum kopi, kafein dalam jumlah yang banyak. Itu beberapa tips yang teman-teman perlu perhatikan menjelang ujian sidang proposal. Mudah-mudahan pada tahap ini teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal tentunya. Jangan lupa yang paling utama adalah perbanyak berdoa, minta doa dan restu dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat dan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.